Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD IT Al-Fitrah kelas 4? Kita jawab bareng-bareng ya. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, fresh. Oke, Allahu Akbar. Ketemu lagi sama Pak Jaki. Kali ini Bapak akan mengajarkan pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya Bapak akan tes konsentrasi dulu kalian semua. Konsentrasi dimulai. Siap, hup. Oke. Bapak akan mulai dari lambang Pancasila. Anak-anak tahu gak sih bahwa Garuda Pancasila itu terdiri dari 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 45 helai bulu di leher, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Dan pada saat itu juga Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Jadi burung Garuda bulunya terinspirasi dari hari kemerdekaan kita. Bapak ulangi lagi, dimulai dari leher. Terdapat 45 helai bulu di leher. Lalu di sayap terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Lalu pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu di bawah perisai. Dan pada ekor terdapat 8 helai bulu. Sehingga sama dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus itu bulan 8 1945. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang lambang-lambang Pancasila. Yang pertama, lambang bintang itu adalah lambang dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu lambang rantai itu adalah melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang lambang ketiga yaitu lambang pohon beringin, melambangkan persatuan Indonesia. Lalu sila keempat melambangkan dengan banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Jaki yakin kalian pasti sudah hafal Pancasila dari mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia itu dikenal dengan beragam budaya, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, tetapi disatukan dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua di bawah bendera merah putih. Lalu pengamalan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Selama COVID-19 ini tentunya anak-anak dari bulan Maret sampai sekarang bulan Juli sudah merasakan bagaimana bersosialisasi di lingkungan rumah. Nah, minimal di lingkungan 1 RT kalian. Dalam mengamalkan sila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa poin yang harus kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kalian praktekkan. Yang pertama yaitu hidup rukun. Kalian harus hidup rukun dengan tetangga, baik itu tetangga yang berbeda agama, apalagi tetangga yang agamanya sama. Kita harus hidup rukun dan berdampingan. Yang kedua, toleransi.
Toleransi itu yaitu menghargai perbedaan. Kalau ada tetangga yang beda agama lalu sedang menjalankan ibadah, kita harus menghargai dan menghormatinya. Itu sebagai bentuk toleransi. Atau ada yang berbeda suku. Kita sebagai suku Sunda, tetangga kita sukunya suku Manado atau suku Papua. Dan ketika di sana ada adat istiadat yang sedang merayakan budayanya, kita harus memberikan penghargaan atau menghormatinya. Itulah bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kerjasama dan gotong royong. Nah, kalau di lingkungan rumah kalian sedang ada bersih-bersih RT, sedang ada bersih-bersih rumah, apalagi sekarang musim corona, kalian bisa ikut serta dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, memakai hand sanitizer, dan ikut kerjasama dan gotong royong. Karena dengan gotong royong dan kerjasama akan menjalin silaturahmi antar tetangga. Selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai. Nah, apabila di lingkungan rumah kalian ada orang yang lebih dewasa, ada orang yang lebih tua dari kalian, kalian lewat, kalian harus menundukkan kepalanya. Contohnya, misalnya Ananda Abimayu mau ke masjid, lalu lewat ada orang tua di depannya, tundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan dan menghargai kepada orang yang sudah lebih tua atau lebih dewasa. Lalu selain itu, tolong menolong. Apabila di lingkungan rumah kalian ada yang sedang kesusahan, ada yang sedang terdampak corona, ada yang misalnya mohon maaf teman kalian ada tetangganya yang gak bisa makan, coba kalian bantu dengan semampu kalian. Saling tolong menolong. Watawasau bil haq, watawasau bisob, ya. Dan kalian juga harus saling menasehati satu sama lain antar tetangga, antar teman di lingkungan rumahnya. Selanjutnya yaitu kerja bakti. Nah, kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu ada bersih-bersih di gorong-gorong, di got, kalian ikut kerja bakti. Bukti bahwa kalian bisa mengamalkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, musyawarah. Nah, kalian bisa ikut musyawarah ketika misalnya ada rapat lomba 17 Agustus. Kalian mau ikut lomba balap kelereng dan ada pelaksanaan juklak-juklisnya atau petunjuk pelaksananya, kalian harus ikut rapat dalam musyawarah. Ikuti arahan musyawarah tersebut karena kalian bagian dari warga di sana dan bisa mengamalkan pengamalan Pancasila. Nah, itulah salah satu pengamalan dan juga beberapa macam pengamalan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ada pengamalan negatif yang tidak boleh kalian lakukan, yaitu pengamalan yang sangat tidak boleh oleh agama, marah. Entah marah kepada orang tua, marah ke tetangga, marah ke sahabat, marah ke teman, dihindari, ya. Tetap kalian tersenyum karena senyum itu bagian dari sodako. Yang terakhir yaitu, kalau kalian sudah paham ada tugas mengerjakan teka-teki silang. Tulis nama, kelas, hari, dan tanggal. Lalu isilah teka-teki silang di bawah ini berdasarkan clue yang tersedia. Clue ini ada yang mendatar dan ada yang menurun. Kalian cocokkan clue-nya dan isi teka-tekinya. Kalian bisa mengisi di buku tulis. Apabila yang ada di rumahnya printer, bisa di print, Bapak sudah kasih dalam bentuk PDF, dan kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan bersama dengan modul pelajaran yang lain. Nah, clue-clue mendatar menurun ini adalah terkait dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terkait tentang pengamalan-pengamalannya seperti kayak musyawarah, rukun. Nah, kalian cocokkan dengan clue-nya dan isi di teka-teki silang. Mudah-mudahan pelajaran PKN hari ini membuat kalian bisa mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran PKN.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.